sudah berjalan lama sekali sejak saya masih di puskesmas. Mungkin sudah 40 tahun yang lalu. Ada satu kenyataan bahwa penurunan kemiskinan di Jawa Tengah ini sepertinya agak stuck. Prestasi Komisi E adalah menghasilkan pasal yang menjadikan data itu menjadi mekanisme institutional policy learning. Kita Jawa Tengah punya potensi untuk mendefinisikan kemiskinan secara lebih multidimensional. Jadi mohon untuk diperhatikan, terutama untuk pengentasan kemiskinan itu, karena itu kebanyakan miskinnya itu juga miskin desil 1. Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat, dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan. Bahwa penanggulangan kemiskinan itu sudah berjalan lama sekali sejak saya masih di puskesmas. Mungkin sudah 40 tahun yang lalu sampai sekarang merupakan prioritas program untuk kita sama-sama bersama-sama seluruh SKPD yang ada untuk menurunkan angka kemiskinan. Dan karena lamanya inilah yang membuat kita Komisi E ingin apa sih yang bisa kita buat melalui peraturan sehingga bisa membantu percepatan penurunan angka kemiskinan. Salah satu sebabnya itu ya. Dan program pemerintah yang dituang untuk penanganan kemiskinan ini kan sudah luar biasa banyaknya. Sudah berpuluh-puluh tahun. Tapi angka kemiskinan belum kelihatan kunjung turun. Walaupun kita tidak berharap tidak mungkin sampai 0, tetapi ada kelihatan bahwa usaha maupun kerja kita itu terlihat dengan penurunan angka kemiskinan. Memang di Jawa Tengah itu sudah turun sih 9,8% sih yang kemiskinannya. Itu memang sudah cukup rendah dibandingkan dengan angka nasional. Walaupun di beberapa kabupaten ada yang lebih tinggi, contohnya Brebes yang selalu menjadi batu contohan dari teman-teman, dapilnya Bu Dr. Messi, kemiskinannya masih tinggi saja. Selalu di setiap kabupaten, kota, dan provinsi ada tim penanggulangan kemiskinan, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan yang hari ini ada di pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Tetapi kita juga harus sadari, ada satu kenyataan bahwa penurunan kemiskinan di Jawa Tengah ini sepertinya agak stuck, agak melambat, terjadi perlambatan. Data yang dimiliki Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah mencatat, kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 9,58% atau sebanyak 3.396.340 orang yang masih di bawah capaian nasional sebesar 8,57% jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Jawa. Provinsi Jawa Timur 9,56%, Provinsi Jawa Barat 7,08%, Provinsi Banten 5,7%, dan Provinsi DKI Jakarta 4,14%. Kita tahu bahwa kalau kita akan menyasar yaitu menurunkan angka kemiskinan, tentunya kita harus mempunyai data yang akurat, ya, data yang firm, data yang miskin betul miskin, yang tidak berhak untuk mendapatkan bantuan, ya tidak berhak.
Tapi kenyataannya saat ini kan data itu masih kurang firm atau masih banyak kekurangan. Sehingga perlu suatu sistem yang bisa memberikan data yang akurat sehingga apa yang kita tuju itu jelas. Kalau seperti saat ini di mana sasarannya tidak begitu jelas sehingga menyebabkan angka penurunan kemiskinan yang sudah kita openi begitu lama masih saja tidak kunjung turun dengan maksimal. Itu menyebabkan kita semua Komisi E di bidang kesejahteraan masyarakat ini ingin membantu pemerintah untuk bisa segera menurunkan angka kemiskinan. Nilai normatif bahwa kebijakan kemiskinan harus didasarkan pada informasi yang empiris dan valid. Nah, itu sudah ada. Jadi sudah memenuhi unsur normatif bahwa kebijakan Raperda ini memiliki potensi untuk menggunakan data-data yang nanti dihasilkan dari DT Jateng maupun DT Sen dalam proses kebijakannya. Nah, dan terutama kami melihat bahwa terutama di pasal 2 misalnya ada penegasan tentang asas keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas, dan keberlanjutan. Ini menjadi dasar hukum yang penting ya untuk terjadinya proses evidence based policy dalam keseluruhan proses kebijakannya. Arsitektur data yang kita miliki saat ini kan ada DT Sen, ada DT Jateng. Nah, disebutkan misalnya di pasal 6-9 ya kalau tidak salah di ini bahwa ada basis data mikro yang akan digunakan sebagai komplement terhadap DT Sen. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Imam bahwa ini akan dipadankan antara DT Jateng dan DT Sen. Dan menurut saya sangat mengapresiasi bahwa sebenarnya DT Jateng itu sudah menggunakan multidimensional poverty index yang itu tidak dipakai sekarang dalam DT Sen. DT Sen kan panduannya sangat berbasis monetary. Nah, padahal kalau kita bicara kemiskinan sebagai sebuah kekurangan, deprivation itu akan sangat didukung, akan sangat dipengaruhi oleh akses kesehatan, akses pendidikan, dan akses standar kehidupan, living standard, termasuk sanitasi, kemudian perumahan, listrik, air. Nah, itu semuanya akan berpengaruh terhadap kondisi kemiskinan di suatu daerah. Dalam penyusunan Raperda tentang penanggulangan kemiskinan ini, Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan kunjungan pengawasan tematik tentang percepatan penanggulangan kemiskinan Jawa Tengah, yang dalam hal ini berfokus pada aspek pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan penyelenggaraan bantuan sosial. Kami memang hari ini menemukan sesuatu yang menarik dan kami akhirnya berinisiatif untuk akhirnya mendorong dicetuskannya, disusunnya Raperda ini. Apa yang membuat kami hari ini pengen kami sampaikan adalah bahwa kalau kami ke kabupaten kota dalam rangka tugas-tugas kami pengawasan dari DPRD dan kami minta ketemu Pak Sekda, ketemu Pak Bupati, ketemu Pak Wakil Bupati atau ketemu Kepala Bapeda, apa toh yang terjadi, kenapa angka kemiskinannya nggak turun-turun? Dan pada saat kami nanya, kita tanya, kita diskusi, kita rapat bersama, coba lihat dong, berapa toh anggaran yang ada di kabupaten kota yang kami kunjungi ini, yang afiliasinya apa, peruntukannya digunakan, minimal judulnya ya, itu arahnya ke mengurangi angka kemiskinan. Pada saat kami lihat, ada satu daerah yang APBD-nya nggak sampai 3 triliun. Anggaran itu pada saat dikumpulkan di semua dinas, itu total anggarannya sampai 600 miliar. Yang judulnya arahnya kemiskinan. Nggak sampai 3 triliun loh di kabupaten kota. Kami juga introspeksi. Anggaran kami di provinsi yang hari ini judulnya kemiskinan, ya mungkin bisa lebih dari 1 triliun, 2 triliun mungkin, judulnya kemiskinan, dan itu menyebar. Tujuan disusunnya Raperda untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota, serta pemangku kepentingan lainnya,
dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan, menjamin kesinambungan dan keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan yang holistik dan integratif, meningkatkan efektivitas koordinasi lintas sektor dan antar tingkat pemerintahan dalam penanggulangan kemiskinan, dan mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan yang integratif. Seluruh stakeholder, khususnya ya biro hukum, terus yang utama adalah dinas sosial, dinas kesehatan, dinas-dinas lain kita harus berkolaborasi maupun dari Bapeda dan dinas lain yang berkaitan dengan kemiskinan, penanganan kemiskinan. Itu kita ajak rembukan, kita ajak rapat, berkali-kali kita rapat untuk menuangkan ide-ide yang pas untuk rencana penurunan angka kemiskinan. Karena dengan perda yang kita buat ini merupakan guidance, panduan dari kabupaten untuk bisa juga bersama-sama kami untuk menurunkan angka kemiskinan sebaik mungkin. Untuk kakak miskin Desa Tangisan itu ada 568 kakak miskin dari 1.700 kakak. Kebanyakan untuk kakak miskin itu mata pencahariannya adalah petani, buruh tani. Ya, terutama rumahnya tidak layak huni, kemudian jamban juga nggak punya, terus lahan pertanian juga nggak punya. Itu Kebanyakan mereka buruh tani. buruh tani. Jumlah populasi desanya berapa orang? Sekitar 5.618 jiwa. Dari angka itu kakak miskinnya atau jumlah warga miskinnya ada berapa? Sekitar 700 kakak. 700 kakak Iya, miskin. Itu kategori miskinnya kenapa Bu? Apakah dia kurang mata pencarian, pengangguran atau gimana? Iya. Jadi yang menyebabkan kemiskinan di desa Karang ini yang pertama adalah rendahnya pendidikan, SDM-nya kurang mumpuni, terus kebanyakan kan masyarakat di sini itu petaninya petani yang bukan milik sendiri, jadi penggarap gitu. Terus yang perantau itu lebih banyak yang perantau. Di banyak dinas, mulai dinas sosial sendiri, dinas sosial malah biasanya anggarannya paling kecil, ya. Dinas yang gede PU, PR, ya arahnya, ya padahal di PUPR itu kan infrastruktur macam-macam, ada RTLH dan lain sebagainya, mungkin ada jambanisasi dan lain sebagainya. Dinas pendidikan, dinas yang gede juga itu. Di situ harusnya ada beasiswa, ada hal-hal yang mengurangi angka putus sekolah dan lain sebagainya. Ada juga di dinas kesehatan, yang hari ini harusnya dinas kesehatan kami itu malah anggarannya kemarin 450 miliar harus store ke BPJS. Mungkin di kabupaten kota yang lain juga gede juga untuk setoran ke BPJS, tetapi hari ini nyatanya ini juga akan jadi koreksi kita ke BPJS. Kenyataannya hari ini masih banyak keluhan di masyarakat bahwa dianggap BPJS-nya mati dan lain sebagainya, sehingga pada saat masyarakat yang sebenarnya sudah ditutup semua ini ternyata nggak bisa berobat. Begitu juga dinas yang lain. Hari ini kalau di kami ada Bapermasdes, ada dinas pertanyaan, kan pasti ada dinas pertanian, perkebunan, dinas peternakan, anggarannya gede-gede. Nah ini dinas ketahanan pangan. Jadi kalau di kami perda ini baru sekali ini Komisi E itu bikin perda, dan yang support ada 19 dinas di Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan penanggulangan kemiskinan mencakup identifikasi dan verifikasi data masyarakat miskin,
penyusunan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, yakni pendidikan, kesehatan, perumahan, dan perlindungan sosial, dan dibutuhkan monitoring dan evaluasi efektivitas program. Sasaran kegiatan tersebut diantaranya rumah tangga miskin dan rentan miskin, kelompok masyarakat miskin di perkotaan maupun pedesaan, pengangguran dan penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Iya, tentunya ya pembuatan sasaran itu, Mas. Karena sasaran itu, terus kriteria sasaran, cara menilai, dia itu harus masuk kriteria miskin, dia masuk desil berapa, udah ada sih ukuran-ukuran yang dibuat oleh pusat, desil 1, 2, 3, 4, itu memang bisa masuk dalam kriteria miskin. Sedangkan 5, 6, 7, 8, sampai 10, itu adalah orang-orang yang sudah cukup mampu, yang tidak harus kita bantu untuk meningkatkan tingkat sosialnya, dan dia memang sudah mandiri. Sedangkan yang di bawah desil 5 itu harus kita bantu supaya dia juga bisa sejahtera seperti cita-cita negara kita yang dicanangkan oleh pendiri bangsa kita. Apakah kiranya mungkin ya di pasal 1 ya tentang definisi masyarakat miskin itu Raperdanya mengadopsi definisi yang lebih komprehensif tentang kemiskinan? Karena kalau tapi itu tentu saja memperhatikan struktur regulasi yang ada tentang kemiskinan. Tapi saya melihat bahwa kita Jawa Tengah punya potensi untuk mendefinisikan kemiskinan secara lebih multidimensional. Tidak hanya berfokus pada aspek monetary yang tadi berfokus pada konsumsi per kapita. Nah, jadi ini mungkin ada hal yang membuat kita nanti akan jadi jauh lebih maju dibandingkan dengan pendefinisian kemiskinan di tingkat nasional. Output yang diharapkan diantaranya data kemiskinan yang valid dan terintegrasi, program pemberdayaan masyarakat yang berjalan efektif, meningkatnya jumlah masyarakat miskin yang berdaya secara ekonomi, mendukung sektor UMKM, pelatihan kerja, bantuan sosial, dan CSR. Perda ini adalah graduasi. Di dalam graduasi ini kita mendorong masyarakat miskin sebagai upaya keberlanjutan keluar dari garis kemiskinan, sehingga angka kemiskinan ini bisa tidak terus bertambah tetapi bisa berkurang dengan meluluskan, menggraduate warga miskin, warga yang sebetulnya dulu miskin sekarang tidak miskin, itu bisa dilepas sehingga digraduasi, sehingga jumlah kemiskinan bisa terlihat, usulan kita itu bisa menurun. Di samping itu juga ada inovasi-inovasi mengenai inovasi kebijakan, inovasi intervensi program, inovasi layanan, juga inovasi teknologi dan sistem informasi dan atau juga inovasi pembiayaan. Jadi ini adalah bentuk dari upaya kita, ayo kita satukan. Dan harapannya ini nanti akan diikuti juga, perda ini nanti akan jadi acuan juga di kabupaten kota. Ke depan, dengan konsep yang ada di perda ini, dinas sosial ini nanti hanya sebagai simpul pengumpul data. Jadi dinas sosial nanti yang akan menverifikasi mana sih si miskin, mana sih desa miskinnya di mana, jumlah bantuan bansosnya berapa di satu desa, di satu kabupaten jumlahnya berapa, bisa berkurang apa enggak, akan berkurang progresif apa enggak, apabila ada peran serta dari dunia usaha harus masuk kemana. Jadi nanti kita berharap akan ada sesuatu yang benar-benar bisa dilaksanakan. Karena variabel yang digunakan dalam DT-Sen dan DT Jateng itu sedikit berbeda, DT Jateng jauh lebih komprehensif, bagaimana cara melakukan ekstrapolasi atau memadankan antara hasil yang ada di DT Jateng dengan variabel yang sudah dihasilkan di DT-Sen. Karena kalau kita tidak memiliki standar yang sama tentang variabel yang digunakan dalam DT Jateng dan DT-Sen, maka walaupun DT Jateng misalnya kualitas datanya itu lebih komprehensif,
tetapi nantinya juga tidak akan bisa menghasilkan, tidak bisa diolah sebagai penentuan kebijakan maupun program yang relevan. Jadi kami di slide selanjutnya kami agak khawatir bahwa penggunaan data mikro walaupun hanya sebagai komplemen, tapi ini juga akan berpotensi menimbulkan mismatch terutama terhadap kebijakan dan program yang ada. Nah, terkait dengan data mikro itu juga, karena menurut saya data mikronya sudah sangat baik dan jauh lebih baik daripada data nasional. Sebenarnya pembuat kebijakan kita itu memahami bagaimana menggunakan data sebagai basis untuk perencanaan program dan kegiatan. Nah, itu menurut saya layak untuk di-highlight. Harapannya ke depan, Raperda dapat segera terlaksana, terumuskan, terbahas dengan baik, dan dapat menjadi guidance untuk pemerintah kabupaten kota. Dengan begitu, tercipta kerangka percepatan penuntasan kemiskinan di Jawa Tengah yang akseleratif, holistik, dan integratif. Begitu Raperda ini sudah disahkan, kami berharap juga pergubnya segera dibuat sehingga bisa dilaksanakan di setiap kabupaten. Dengan panduan yang ada, tentunya orang tidak bingung lagi untuk menyasar siapa yang harus dapat bantuan dan siapa yang tidak berhak. Itu semua membuat kita jadi lebih fokus, lebih to the point, lebih menyasar untuk warga yang memang betul-betul harus kita bantu supaya meningkat kesejahteraannya sesuai cita-cita kita semua yang ada di dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pentingnya Raperda ini di Provinsi Jawa Tengah adalah bahwa kita sama-sama menyadari selama ini program penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah ini sebenarnya sudah berlangsung, sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau kita bicara program yang baru, bahkan kalau kita hari ini di pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, ada selalu di setiap kabupaten kota dan provinsi ada tim penanggulangan kemiskinan, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan yang hari ini ada di pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Untuk pengangguran, terutama untuk anak-anak muda sekarang agak berkurang karena itu ikut dagang onde-onde di luar kota, sampai di Kalimantan, NTB, sampai di Bali untuk anak-anaknya muda. Kebanyakan yang tua itu nganggur di rumah, yang miskin itu. Berarti pada nggak mau untuk meneruskan pertanian, nggak mau itu, terutama anak-anak muda itu nggak mau untuk bertani. Petani padi. Nah, kebetulan untuk Desa Tangkisan itu sebagian besar adalah sawahnya tak ada hujan, sehingga untuk petani itu kebanyakan ya penghasilannya kurang. Sudah ada bantuan dari pemerintah, Pak? Kalau bantuan dari pemerintah ya tiap tahun sih ada, cuma masih banyak yang belum kebagian lah. Apa saja, Pak? Itu RTLH tiap tahun juga, selama 3 tahun ini ada bantuan RTLH untuk jambanisasi. Kebetulan kemarin dari Sekpan juga ada, terus dari PKK ada 10 unit jambanisasi. Ya. Kalau untuk perbaikan rumah? Untuk perbaikan rumah ya paling itu dari provinsi. Nah, dari kabupaten enggak ada. Pelatihan untuk Desa Tangkisan tidak ada pelatihan. Kalau kami selaku perangkat desa mengharapkan ya bantuan terutama RTLH sama jambanisasi, kemudian itu alat-alat pertanian, karena di sini ketika musim hujan itu alat-alat pertanian masih kekurangan.
alat-alat pertanian seperti traktor itu juga masih kurang banyak. Karena untuk daerah Tangkisan sebelah timur itu luas sawah sekitar 130 hektar. Itu traktornya cuma ada 3, sehingga ketika ada musim hujan itu traktornya kurang untuk untuk mengolah lahan tersebut. Ini karena daerah yang tanda hujan tidak ada sungai sih, sehingga ya kalau itu ketika hujan, selain kalau tidak ada hujan ya sawah tersebut dibiarkan, berarti tidak ditanami. Masukan dari desa, khususnya desa Pelakaran, karena Pelakaran termasuk desa miskin ekstrim, jadi mohon untuk diperhatikan, terutama untuk pengentasan kemiskinan itu, karena Pelakaran itu kebanyakan miskinnya itu juga miskin desil 1. Desil 1 itu yang meliputi 8 kategori, termasuk RTLH masyarakat sini yang masih belum sesuai, belum layak, sanitisasi, air bersih, terus anak putus sekolah, banyak kategori-kategori yang masuk dalam kemiskinan ekstrim itu. Kalau bantuan sementara ini untuk RTLH dari provinsi ada bantuan, cuman bantuannya itu bentuknya dana, tapi kisaran tidak memenuhi gitu ya. Contohnya kayak masyarakat kami kan rumahnya benar-benar tidak layak, baik dari lantai, atap, itu kan paling tidak untuk membangun rumah itu ya 60 juta atau 50 juta. Tapi kan sementara ini bantuan dari pemerintah hanya kisaran 20 juta. Jadi masyarakat itu keberatan untuk menambahi swadayanya. Itu bantuan itu 20 juta rata-rata dari provinsi. Itu yang 2,5 juta untuk ongkos tukang, yang 17,5 berbentuk material. Nah itu tidak memenuhi. Jadi banyak yang kadang tidak terima. Tidak terimanya bukan karena tidak suka atau tapi tidak punya untuk nambahinnya, untuk swadayanya tidak ada, sehingga kadang ditolak. Bu, kalau bantuan sosial ini memang merata semua bantuan sosial yang belum, masih banyak yang belum. Kadang desa yang menjadi sasaran, RT yang kasihan itu kadang-kadang masyarakatnya yang masih banyak yang miskin, tapi bantuannya baru ya sekitar separuh yang belum merata. Untuk ketimpangan yang tadi dikemukakan itu, pembangunannya itu juga ini ya, pembangunannya masih ketimpangan itu ya. Iya, yang RTL itu. Ya, urbanisasi, listrik. Iya. Itu masih banyak urbanisasi. Tapi ngomong terutama pendidikan harus sekolah juga banyak, tidak sampai masuk di pendidikan dasar. Ada yang paling SD atau SMP nggak tambah dulu sudah keluar.